Earth Sun, posisi bumi dan matahari pada kota Tanjung Pinang. Oke, mari kita select location. Karena kelompok 5 mendapat bagian di Provinsi Kepulauan Riau, maka kita search ibu kotanya, yaitu Tanjung Pinang. Terus, ini bisa kita adjust lagi biar lebih akurat. Tanjung Pinang sendiri terletak di titik koordinat 104 derajat, 27 menit bujur timur, dan 0 derajat 5 menit lintang utara. Terus masuk ke ikon matahari. Tanjung Pinang yang terletak di belahan bumi selatan pada bulan April dan Mei mengalami spring atau musim semi yang merupakan peralihan dari musim dingin winter ke musim panas atau summer. Karena Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, maka spring di sini diibaratkan menjadi peralihan musim penghujan di bulan Januari, Februari, Maret ke musim kemarau. Kemudian pada bulan Juni, Juli, Agustus sampai September pada tanggal 22 di Tanjung Pinang mengalami summer atau musim kemarau. Kemudian bulan September tanggal 23 sampai bulan Desember mengalami autumn yang merupakan peralihan musim dari kemarau ke musim hujan. Januari, Februari, Maret merupakan musim dingin atau musim hujan. Pada waktu bagian Tanjung Pinang disinari matahari paling frontal terletak di jam 12.00. Sunpad on Map, software ini menunjukkan letak dan arah bergeraknya matahari. Kota Tanjung Pinang terkena matahari di setiap harinya selama kurang lebih 12 jam. Pada bulan Desember, posisi matahari berada cukup jauh di bagian sisi selatan kota Tanjung Pinang. Matahari terbit mulai pukul 6.3 pagi dan terbenam pada pukul 6.7 sore. Berikut material SketchUp sebagai pembuktian. Terlihat bahwa bangunan menghadap matahari dan matahari terletak jauh dari bangunan. Kemudian pada bulan September, posisi matahari berada sangat dekat, yaitu melintang di atas kota Tanjung Pinang. Matahari terbit pukul 6.51 pagi dan terbenam pukul 5.58 sore. Dari bangunan terlihat bahwa posisi matahari lebih dekat dengan kota Tanjung Pinang. Pada pukul 11.50 hingga 12.00, terlihat bahwa matahari berada tepat di atas bangunan. Pada bulan Juli, matahari berada di posisi yang tidak terlalu jauh di sisi utara kota Tanjung Pinang. Matahari terbit pukul 6.1 pagi dan terbenam pukul 6.11 sore. Di sini kita bisa melihat bahwa posisi matahari tidak terlalu jauh, namun berada di bagian belakang bangunan. Selanjutnya kita akan mencoba dynamic overshadowing. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita menentukan lokasinya, dan lokasi kami adalah di Tanjung Pinang. Bentuk setengah bola di tengah ini menandakan titik bangunan kita berada. Sedangkan objek-objek di sampingnya ini menandakan bangunan-bangunan di sekitar bangunan kita. Kita misalkan saja bangunan-bangunan yang ada di sekitar bangunan kita ini berbentuk seperti ini. Dynamic overshadowing ini sendiri berguna untuk membantu para perancang untuk menentukan arah yang tepat bagi bukaan yang ingin mereka rancang seperti jendela dan lain-lain. Bagian ini berguna untuk mengatur tampilan dari bagian shading max pada bagian petanya. Lalu pada menu date or time ini berguna untuk melihat posisi matahari dan posisi bayangan bangunan di sekitar kita. Di sebelah kiri kita disediakan peta langit untuk melihat posisi matahari dan posisi bayangan. Nah, kita bisa melihat contohnya yakni pada tanggal 29 bulan Mei, bangunan kita akan terkena shadow dari bangunan di sebelah timur dari pukul 6 pagi hingga kurang lebih pukul 7 pagi. Selanjutnya, jika kita geser ke bulan September, tepatnya pada tanggal 30, bangunan kita tidak akan terkena shadow sama sekali. Kita dapat menginsert desain bangunan kita sendiri pada bagian ini. Aplikasi keempat yang dapat digunakan yaitu Dynamic Daylighting, di mana pada aplikasi ini kita bisa melakukan pengamatan terhadap pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan dengan memilih daerah sesuai dengan letak site kita. Di mana di sini kita bisa mengatur scale range untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih spesifik, di mana bisa kita lihat pada daylight factor merupakan persentase cahaya yang masuk dan perbandingannya itu dengan cahaya dari matahari, di mana kita juga bisa
menambahkan external object, di mana external object ini bisa mewakilkan bangunan yang berada di sekitar lokasi bangunan kita, sehingga bisa mendapatkan hasil analisis pencahayaan dengan lebih spesifik lagi. Bagian season atau musim. Tanjung Pinang sendiri memiliki iklim hutan hujan tropis. Jika dilihat pada data ini, kota Tanjung Pinang tidak memiliki perubahan iklim yang ekstrim dalam 1 tahun. Pada Desember to Maret dan June to September, suhu minimal berada pada 26 derajat serta maksimal 30 derajat. Memiliki kesamaan musim yang sangat berangin dan angin jarang tenang. Kemudian pada persentase anginnya, di Tanjung Pinang ini memiliki musim yang berangin dengan persentase positif karena angin yang ditimbulkan yaitu angin yang menyejukkan. Lanjut di daylight and sunshine. Pada rata-rata lama waktu matahari bersinar sekitar 6-7 jam, kemudian rata-rata awan harian sekitar 5-4 jam dalam kurun setahun. Kebutuhan pemanas atau pendingin di Tanjung Pinang selama setahun hanya membutuhkan pendingin dengan frekuensi 90 hari selama setahun. Kemudian respon arsitektural pada iklim kota Tanjung Pinang. Hasil analisis yang didapati adalah warm dengan frekuensi 89%, yaitu kondisi hangat dan kebanyakan orang ingin beraktivitas di luar. Kemudian too hot to be outside dengan frekuensi 11%, yaitu kondisi warm tetapi berangin atau panas. Kebanyakan orang ingin berlindung dari matahari dan mencari kesejukan. Cara yang paling direkomendasikan untuk merespon hal ini adalah take the inside outside, yaitu seperti membuat bukaan yang menghubungkan bagian dalam ruangan dengan luar ruangan atau memberikan atap pada ruang terbuka. Selanjutnya glazing ratio. Nah, menu predesain yang satu ini berfungsi untuk memberi saran rasio bukaan yang cocok pada setiap sisi. Sisi yang dimaksud adalah sisi bangunan sesuai dengan iklim Tanjung Pinang. Contohnya, seperti pada bagian timur ini, glazing rasio yang disarankan adalah seperti berikut. Nah, begitu juga dengan sisi-sisi lainnya. Saran atau suggestion yang diberikan pada menu ini sudah termasuk dengan material-material yang boleh digunakan. Berikutnya, menu shading. Menu predesain yang satu ini berfungsi untuk memberi strategi terbaik dari shading atau pelindung kaca berdasarkan posisi fasadnya. Contohnya pada sisi utaranya sangat cocok shading yang berbentuk seperti ini. Contoh lainnya pada sisi selatan, bentuk-bentuk shading seperti ini sangat disarankan pada bangunan di daerah Tanjung Pinang ini. Saran terbaik ditandai dengan 3 bintang biru. Garis merah menandakan seberapa besar cahaya matahari akan masuk. Kemudian pada area top lighting, aplikasi ini memberikan 2 rekomendasi, yaitu monitor skylight dan light pipes, yang mana di sini sama-sama berfungsi untuk menyaring sinar matahari agar tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Kemudian terdapat maximize the usability of outside space, di mana terdapat rekomendasi untuk fasilitas-fasilitas yang akan diletakkan pada area luar ruangan seperti teras atau mungkin pada area belakang rumah, di mana pada bagian bawah bisa dilihat persentase usability-nya, di mana semakin lengkap fasilitas yang dimiliki oleh ruang luar, maka persentase usability-nya akan semakin tinggi sehingga bisa lebih memaksimalkan area luar ruangan dengan baik. Kesimpulannya, di zaman sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk membantu kita, para calon arsitek maupun arsitek profesional, dalam menganalisis suatu lokasi site yang akan dibangun berdasarkan pergerakan dari matahari, kemudian keadaan iklim suatu tempat, suhu udara, dan lain-lain sebagainya, sehingga bisa membantu dalam mengembangkan desain yang lebih presisi, bisa menyesuaikan dengan kondisi existing, dan juga bisa menciptakan sebuah desain yang nyaman untuk ditinggali. Sekian dari kami kelompok 5, mohon maaf bila ada kekurangan, terima kasih.